Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Semoga sehat selalu ya. Baik, tanpa basa-basi, seperti biasa, kita akan bahas lagi salah satu instansi. Kita kupas tuntas terkait dengan CPNS Kemenkumham RI tahun 2021. Oke, teman-teman. Sebelum lanjut, silahkan di-subscribe channel ini, di-share, dan bila perlu silahkan komentar jika ada pertanyaan di bawah. Silakan tulis komentarnya di bawah ya teman-teman. Nanti akan dibantu jawab selama masih bisa dijawab. Oke teman-teman, tanpa basa-basi kita bahas ya tentang Kemenkumham. Ini adalah salah satu instansi yang paling sampai saat hari ini adalah instansi yang paling banyak peminatnya ya teman-teman. Oke, teman-teman, ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama, jumlah formasi, cara pendaftaran, tahap seleksi, lokasi tes, dan call centernya. Oke, langsung teman-teman. Nah, untuk jumlah formasi, teman-teman bisa melihat di websitenya, itu ada 4.558 kebutuhan formasi. Jadi, ini terdiri untuk ijazah SMA, D3, S1, dan juga S2. Jadi banyak sekali formasi yang dibutuhkan di Kemenkumham ini ya teman-teman. Nah untuk yang detailnya, teman-teman bisa lihat di sini ya. Teman-teman bisa lihat di sini ada 4.500 yang dibutuhkan ya. Ini 4.558, di mana ini terdiri dari untuk SLTA yang sederajat untuk penjaga tahanan itu ada 3.800, cukup banyak teman-teman untuk SMA ya. Terus SLTA sederajat dan dengan jabatan pemeriksa keimigrasian ada 95 orang. Jadi totalnya hampir 3.900 itu dari 4.558 adalah untuk ijazah SLTA atau sederajat. Oke, teman-teman, sisanya untuk D3, S1, dan juga ada S2, teman-teman. Oke. Nah, teman-teman bisa dapat informasi ini dari mana? Nah, kita lanjut di informasi pendaftaran. Nomor 2. Nah, informasi pendaftaran teman-teman bisa buka melalui link cpns.kemenkumham.go.id. Nanti saya taruh linknya di bawah, atau kalau teman-teman bisa langsung ketik di Google Kemenkumham, itu nomor urut 1 sudah langsung muncul website resminya kemenkumham.go.id. Isinya seperti apa teman-teman? Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Kalau teman-teman buka, di sini sudah sangat lengkap. Ini ada pengumuman, alokasi formasi, dokumen, unduh dokumennya sudah disiapkan untuk surat lamaran non SLTA, surat lamaran untuk SLTA, surat pernyataan 13 poin, buku petunjuk pelaksanaan CPNS. Di sini juga sudah dijelaskan alur pendaftaran, seleksi, terus jenis formasinya, ada umum, penyandang disabilitas, putra-putri Papua, lulusan terbaik, sudah dijelaskan. Dijelaskan pula ada syarat pendaftarannya, ada tahapan seleksinya, dan di sini juga ada tahapan seleksi secara detailnya, secara keseluruhan sampai tempat penetapan, sampai dengan waktu penetapan NIP-nya. Jadi sangat lengkap websitenya ya teman-teman, tinggal di-download berkas-berkasnya. Sangat memudahkan bagi teman-teman yang mau mendaftar di Kemenkumham. Oke teman-teman. Nah selanjutnya teman-teman, untuk tahapan seleksi ini yang sebenarnya cukup menarik teman-teman. Di tahap seleksi untuk SLTA itu ada tes kesamaptaan. Nah bagaimana yang dimaksud dengan tes kesamaptaan nanti kita bahas ya teman-teman. Nah untuk tahapan seleksi teman-teman ini berbeda-beda. Untuk yang S2, yang pertama itu ada seleksi administrasi. Setelah seleksi administrasi, ada seleksi kompetensi dasar atau SKD, itu nilainya bobotnya 40%. Selanjutnya ada seleksi kemampuan bidang. Kemampuan bidang itu bobotnya 60%, di mana terdiri dari tes CAT bobotnya 60%, terus tes WPFK bobotnya 40%. Apa itu WPFK? Wawancara, penguatan fisik, dan keterampilan. Itu dengan bobot 40%. Oke teman-teman, selanjutnya untuk khusus pelamar peranata komputer dan dosen, itu tes SKB-nya nilai CAT 50%, praktek kerja 25%, WPFK 25%. Oke teman-teman, jelas ya untuk S2. Nah untuk D3 S1
sedikit berbeda, seleksi administrasinya tetap sama, kompetensi dasar bobotnya tetap sama 40%, kemampuan bidang bobotnya 60%. Nah, di dalamnya ini ada dua, ada tes CAT bobotnya 75%, WPFK bobotnya 25%. WPFK itu apa? Wawancara, pengamatan fisik, dan keterampilan itu 25%. Setelah itu pemberkasan. Nah, yang menarik di sini ya teman-teman, SMA dan SMK atau sederajat sama, tahapan tesnya ada seleksi administrasi, yang kedua seleksi kompetensi dasar 40%, seleksi kemampuan bidang itu 60%, di mana di dalamnya ada tes kesamaptaan itu sebesar 45%, wawancara 30%, dan PFK itu 25%. PFK apa? Pengamatan fisik dan keterampilan dengan bobot 25%. Nah, teman-teman, untuk tes kesamaptaan ini teman-teman bisa lihat di YouTube banyak yang membahas tentang tes kesamaptaan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Buka YouTube-nya Kemenkumham Sumsel. Nah, di sini dijelaskan ya, teman-teman. Ya. Nah, teman-teman bisa melihat di sini. Tes kesamaptaan A itu lari 12 menit. Ya. Peserta dan wanita lari 12 menit, minimal jarak tempuh 1200 meter. Oke. Nah, jadi siapkan fisik teman-teman ketika mendaftar di Kemenkumham. Selanjutnya, kesamaptaan B itu ada pull up, sit up, push up, dan shuttle run. Nah, ini sudah dicontohkan ya teman-teman. Pull up maksimal 1 menit. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman sudah bisa latihan dari sekarang. Kalau nantinya dinyatakan lulus tes SKD, nah siap-siap untuk ikuti tes kesamaptaan. Sudah jelas semua informasinya teman-teman, seperti ini. Nah, di sini juga sudah dijelaskan. Nah, ini ya. Peserta chinning up maksimal 1 menit untuk wanita. Nah, ini contohnya ya. Maksimal 1 menit untuk peserta wanita. Jadi ini dari YouTube-nya Kemenkumham Sumatera Utara ya kalau nggak salah ya. Oh, Sumatera Selatan. Oke, teman-teman, silakan ditonton video ini. Nah, ini ada juga jelaskan. Nah, jadi seleksi kesamaptaan itu ada seleksi kesamaptaan A lari 12 menit, kesamaptaan B pull up 1 menit, sit up 1 menit, push up 1 menit, dan shuttle run jarak 6 kali 10 meter. Seleksi kesamaptaan jasmani untuk pria. Untuk wanita sama, ini lari 12 menit, terdiri dari rangkaian chinning up 1 menit, sit up 1 menit, push up 1 menit, shuttle run 6 kali 10 meter. Tapi ini sudah modifikasi push up dan sit up-nya. Nah, silakan ditonton ya teman-teman ini ya. Nah, ini sudah dijelaskan. Oke. Nah, seperti ini. Nah, jadi siapkan fisiknya untuk teman-teman yang mau mendaftar di Kemenkumham yang lulusan SMA. Gitu. Nah, ini untuk push up cewek ya. Untuk peserta wanita. Oke, teman-teman. Nah, seperti itu tes kesamaptaan. Cukup menguras fisik. Oke, teman-teman, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya informasi yang kita bagikan
Selanjutnya informasi yang kita bagikan yaitu ada tahapan CPNS dari proses administrasi SKD, SKB, pemberkasan, pengusulan NIP, sampai penetapan NIP itu di Desember 2021 atau Januari 2022. Nah, untuk lokasi tes seperti dijelaskan di websitenya, di pengumumannya, lokasi tes seleksi dilaksanakan di 33 kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM dengan ketentuan sebagai berikut. Bagi pelamar dengan kualifikasi SLTA sederajat, lokasi pelaksanaan seleksi sesuai dengan domisili pada IKTP atau surat keterangan domisili. Bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan SLTA sederajat untuk jabatan penjaga tahanan dan pemeriksa keimigrasian kebutuhan putra-putri Papua dan Papua Barat, lokasi pelaksanaannya yaitu di Papua dan Papua Barat sesuai dengan domisili pada IKTP atau surat keterangan domisili. Selanjutnya, bagi pelamar selain dengan kualifikasi pendidikan SLTA sederajat, jabatan penjaga tahanan dan pemeriksa keimigrasian, lokasi pelaksanaan seleksi sesuai dengan kuota provinsi yang dipilih sebagai lokasi seleksi kemampuan kompetensi dasar pada laman casnbkn.go.id. Oke, teman-teman. Selanjutnya di sini juga disediakan call center bagi teman-teman yang mau mendapatkan informasi. Help desk, ada WhatsApp-nya dipajang di sini ya, teman-teman. Ada 2 nomor telepon, ada Twitter dan ada Instagram. Silakan dipergunakan fitur-fitur dan media-media sosial yang sudah disiapkan oleh Kemenkumham. Saya rasa salah satu website yang lumayan lengkap juga menyediakan adalah Kemenkumham. Semua persyaratan, mulai dari persyaratan, administrasinya, terus berkas-berkasnya sudah disiapkan, tinggal di-download, bahkan kontak WA juga sudah disiapkan untuk membantu teman-teman pelamar. Oke teman-teman, semoga sukses dan berhasil masuk di CPNS, terkhusus bagi yang mau mendaftar di Kemenkumham seleksi pegawai ini. Semoga berhasil. Sekian, terima kasih. Jangan lupa bantu subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.